Hai, bertemu lagi dengan saya Ayu Ratna. Kali ini saya akan membahas mengenai keanekaragaman hayati Indonesia. Pada materi ini, kalian diharapkan menguasai 8 indikator yang berkaitan dengan pengetahuan dan 2 indikator yang berkaitan dengan keterampilan. Adapun materi pada topik ini yaitu tingkatan keanekaragaman hayati, jenis fauna dan flora Indonesia, manfaat keanekaragaman hayati, ancaman dan jenis pelestarian keanekaragaman hayati, dan yang terakhir adalah perbedaan pelestarian in situ dan ex situ. Ini adalah salah satu contoh keanekaragaman hayati yang terjadi di lingkungan kalian. Berdasarkan gambar ini, kalian dapat mengetahui bahwa orang-orang memiliki bentuk dan warna rambut yang berbeda, memiliki bentuk mata yang berbeda, bentuk hidung dan bentuk mulut yang berbeda. Tingkatan keanekaragaman hayati ada 3. Yang pertama adalah keanekaragaman hayati tingkat gen. Keanekaragaman hayati tingkat gen adalah keanekaragaman yang terjadi di dalam satu spesies. Contohnya adalah keanekaragaman yang terjadi pada bunga mawar. Ada bunga mawar yang berwarna kuning, merah muda, dan putih. Yang kedua adalah keanekaragaman hayati tingkat jenis. Keanekaragaman hayati tingkat jenis adalah keanekaragaman hayati yang terjadi antar spesies. Contohnya adalah keanekaragaman yang terjadi pada harimau, singa, kucing, dan macan. Dan yang terakhir adalah keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem merupakan keanekaragaman yang terjadi antar ekosistem. Contohnya adalah ada ekosistem gurun, hutan hujan tropis, ekosistem laut, dan ekosistem kebun. Berikut adalah gambar peta persebaran fauna Indonesia akibat adanya garis imajiner yaitu garis Wallace dan garis Weber. Berdasarkan peta ini, pada daerah Indonesia Barat, hewan-hewan yang hidup di dalamnya itu mirip dengan hewan-hewan yang hidup di benua Asia, sehingga disebut dengan tipe Asiatis. Pada daerah Maluku dan Irian Jaya, hewan-hewan yang hidup di dalamnya itu mirip dengan hewan-hewan pada daerah benua Australia, sehingga disebut dengan tipe Australis. Sedangkan hewan-hewan yang hidup pada Indonesia Tengah itu tidak memiliki kemiripan pada hewan-hewan yang hidup di daerah benua Asia ataupun benua Australia, sehingga disebut dengan tipe peralihan. Lalu bagaimana dengan peta persebaran flora di Indonesia? Secara umum, flora di Indonesia menyebar secara merata, tetapi pada daerah-daerah tertentu memiliki ciri khas. Contohnya, daerah Sumatera dan Kalimantan yang mendominasi adalah tanaman kelapa sawit. Daerah Jawa, Nusa Tenggara itu yang mendominasi adalah jagung dan pohon kelapa. Daerah Sulawesi dan Maluku yang mendominasi itu adalah tanaman cengkeh. Sedangkan daerah Irian Jaya yang mendominasi adalah tanaman sapi. Keanekaragaman hayati memiliki banyak manfaat. Adapun manfaatnya yaitu dapat memenuhi kebutuhan pokok dan sekunder manusia, merupakan sumber plasma nutfah, kemudian untuk keberlangsungan ekosistem dan bisa dijadikan sebagai objek ilmu. Akan tetapi, keanekaragaman hayati juga memiliki ancaman. Ancaman dari kerusakan, dari fragmentasi, bahkan hingga pemusnahan. Bahkan bisa jadi terjadi introduksi spesies baru. Selain itu, pemanfaatan spesies secara berlebihan juga akan mengancam keanekaragaman hayati. Lalu, ada beberapa pelestarian yang dapat dilakukan, yaitu secara in situ dan ex situ. Pelestarian secara in situ adalah pelestarian yang dilakukan di dalam habitatnya. Contohnya yaitu cagar alam, hutan lindung, suaka marga satwa, taman nasional, dan taman laut. Sedangkan ex situ merupakan pelestarian di luar habitatnya. Contohnya kebun raya, kebun binatang, kebun plasma nutfah, dan kebun polisi.